Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Subscribe, like, and share. Saya sangat tertarik musyawarah ini bisa membantu warung-warung sekitar. Nah, ini manfaat NU nanti akan terasa. Nah, saya sangat tertarik sekali. Untuk itu saya tekankan nanti kepada Sekum untuk benar-benar untuk mengkoordinir yang 5 orang dari MWC itu. Ya, itu adalah ini kan benar. Barangkali tanggapan dari saya seperti itu. Mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya program ini memang baik ya, berangkat dari kemandirian. Ya nanti coba kita bicarakan di session yang khusus. Nanti pengurus PC akan saya undang lagi untuk hadir khusus membicarakan ini, khusus mengkaji ini. Kita siap dan tidaknya nanti yang di forum besok itu, di forum yang akan datang ini, supaya kita bisa hadirkan juga nanti perwakilan dari badan dan lembaga serta MWC, terutama dari PC-nya nanti akan diperkumpulkan. Jadi waktunya itu memang khusus dan perlu pemahaman yang banyak ya, pemahaman yang matang, dan nanti pada waktu itu kita akan undang juga ini dari Musamat supaya hadir bisa memberikan ya pengalaman dan pengetahuan yang sudah dilakukan selama ini. Saya kira itu saja. Bagus, terima kasih. Satu lagi dari Lanisut, Kang Mahfud atau siapa? Baik. Yang tegar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mukarram wal mukarram dari Surya Kecil ini Kota Tangerang, Muhyiddin, Suatan Tilia, Muhyiddin, Kati, dari Meladi Aku, Pak Sekum, Pak Bendahara, jajaran Tanti, serta ini tamu undangan dari bersama pada waktu ini. Perkenalkan, saya Masudin Samsuri yang mengalami menggawangi Nyeker Labisnya Kota Tangerang. Kebetulan saya juga ada tim, ada Sekjen, Bang Zulkifli, terus ada Wakil Ketua, Bang Heri, terus ada tim lapangan juga ini yang sebelumnya juga Wakil Ketua, Gus Hasim. Meskipun kita sekali lagi saya sampaikan bahwa eksistensi Nyeker Labisnya pada Tangerang sebenarnya sudah cukup berjalan hampir sekitar 1 tahun ya. Meski begitu kita masih terus melakukan harmonisasi, internalisasi dan lain sebagainya. Apa yang disampaikan oleh CEO Musamat yang merupakan sayap usaha dari, saya belum tahu persis juga apakah ini memang sayap usaha dari PPNU atau mungkin memang ini dari LPNU. Mungkin nanti ini adalah sesuatu yang memang harus kita respon dengan cukup baik. Karena apa? Karena mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah bahwa NU besar dalam tataran yang sangat belum dirasakan oleh masyarakat. Nah, kehadiran misalnya program pemberdayaan ekonomi yang itu sangat menyentuh kalangan lapis bawah, ini adalah memang sangat diharapkan. Karena apa? Karena
ketika pandemi yang hampir berlangsung jalan 2 tahun lebih, kondisi masyarakat di level bawah pastinya sudah sangat menjerit, sudah sangat berteriak, dampaknya juga sangat luar biasa, meluluh lantakkan sektor-sektor ekonomi dan lain sebagainya. Kehadiran Usama saya pikir ini adalah sebagai sebuah solusi. Karena apa? Karena dengan kehadiran Usama diharapkan bisa memberikan jalan keluar ketika masyarakat di level bawah yang notabene adalah warga Nahdlatul Ulama ini bisa disupport oleh Usama. Apalagi misalnya sektor UMKM, microfinance dan lain sebagainya yang ada di level bawah itu dimodali oleh Usama. Nah ini adalah sebuah solusi juga saya pikir kehadiran Usama. Namun kondisi kekinian memang ketika sekarang eranya udah era metaverse, apa yang disebut oleh Pak Jokowi, dengan juga Mark Zuckerberg, CEO Facebook yang telah merubah nama perusahaan yang menjadi metaverse, ini adalah sebagai sebuah tantangan juga ya bagi kalangan Nahdliyin untuk bisa adaptif, untuk bisa menyesuaikan bahwa laku-laku ekonomi yang selama ini dilakukan secara konvensional, saya pikir juga kita sebagai warga Nahdliyin ke depan supaya tidak gaptek, supaya tidak kaku dan lain sebagainya harus pintar menyesuaikan. Konsep al-muhafazatu ala qadri sholli wal ahmil jadidil aslah ini harus benar-benar diamalkan. Karena apa? Karena tanpa kita menyesuaikan dengan konteks kekinian maka kita akan sangat tertinggal. Lagi-lagi ini tantangan yang cukup besar ya. Misalnya ketika Nusamat sebelumnya adalah sebuah retail yang konvensional. Dengan konteks kekinian maka Nusamat pun juga menyesuaikan, membangun toko-toko virtual, terus juga punya marketplace. Dan ini kita harus berhadapan dengan oligarki yang sudah dimonopoli oleh pengusaha-pengusaha yang notabene adalah para kapitalis yang menggurita. Ini juga menjadi PR buat kita, khususnya teman-teman muda. Makanya saya sangat senang ketika misalnya Bung Karno minta anak muda, saya pun juga sama. Saya minta anak muda yang memang memiliki kemampuan misalnya IT seperti Ainun Najib yang disinggung oleh Pak Jokowi. Saya pikir ini juga sangat dibutuhkan ya oleh teman-teman Nuker Lajisnu khususnya. Untuk apa? Untuk itu tadi membangun pengelolaan zakat secara digital dan lain sebagainya. Kita punya koin, nanti juga harus kita sesuaikan. Kalau koinnya masih konvensional, mungkin ke depan pengelolaan zakat itu pun sudah sangat luar biasa. Sekarang zakat dikelola dengan cara-cara yang digital. Orang tidak lagi misalnya zakat cuma dengan memasukkan koin ke kotak-kotak yang ada di selama ini ada di misalnya di sarana ibadah dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan mengklik saja, dengan memindai kris saja, itu orang akan lebih mudah nanti membayar zakat. Begitupun dengan pengelolaan Nusamat ke depan, saya pikir ini kita bisa bersinergi dan bisa lebih dikonkretkan lagi nanti. Nah, ini mungkin dari kami itu saja. Terpenting sinergisitas strategis kita ini bisa kita bangun manakala memang kita nanti akan sesuai visi dan misinya. Terima kasih dari Nuker Lajisnu Kota Tangerang, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menghasilkan solusi terbaik ya untuk umat di tengah pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.